dibawaku ke air tenang, telaga kehidupan, di waktu aman dan tentram, diberinya perlindungan. Tenang bersyukur hatiku, selama ada nafasku, ku muliakan namanya. Tontong dodengkan di basap, jabar huding oluku, tongon doa sini rohap, mangihut di langkahku, hidung sudah bohali, saingan aku jauhi, saleleng ileleng nang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu bersama saudara-saudara dalam setiap hidup dan kehidupan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Selasa 4 Juli 2023. Sebelumnya mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kasih karunia dari Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini, pada hari ini bagi kita dari Markus 8 ayat 35. Saya akan membacakan untuk kita. Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah saudara pernah kecewa? Atau apakah saudara pernah menyesal jika melakukan sesuatu kebaikan? Jika saudara boleh ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, atau jika saudara dipercayakan untuk melakukan sesuatu yang baik demi nama Kristus, tapi saudara mengalami banyak hal, banyak masalah, tidak ada dukungan, sehingga ada yang menyerah, ada yang mengundurkan diri. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Akan ada banyak orang yang berdalih untuk tidak bersaksi di dalam Kristus, hanya untuk naik jabatan, hanya untuk mencari pekerjaan, dan bagi sebagian orang hanya untuk mencari jodoh. Dia akan menyangkal atau meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan dengan tegas bahwa siapapun yang mencoba meninggalkan Kristus oleh karena berbagai hal, maka dia akan menerima upahnya. Siapapun yang mencoba untuk menyelamatkan nyawanya, untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan jabatannya, menyelamatkan pekerjaannya, dan meninggalkan Kristus, dia akan mengalami, dia akan menerima upah yang seturut dengan hal itu. Dalam firman Tuhan hari ini, yang meninggalkan Kristus untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan, untuk menghindarkan kehilangan nyawa, untuk menghindarkan turun jabatannya atau kehilangan jabatan, maka dia akan kehilangan. Tapi mari lihat Bapak Ibu Saudara, dan ada banyak saudara-saudara kita, ada banyak anak-anak Tuhan yang bertahan meskipun dia dihimpit di dalam pekerjaannya hanya karena dia pengikut Kristus, hanya karena dia anak Tuhan, hanya karena dia orang Kristen,
dia sulit naik jabatan, naik pangkat, naik gajinya dan lain sebagainya, atau mungkin sering diintimidasi, sering dikucilkan. Ketika dia bertahan, maka di sana dia beroleh kekuatan yang luar biasa, berkat yang melimpah. Banyak tokoh Alkitab yang boleh menjadi teladan kita. Dan banyak saudara-saudara kita, orang-orang percaya yang bertahan dalam imannya, dan akhirnya dia dipulihkan, dia diangkat lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Salah satu contoh adalah Yusuf, anak Yakub. Dia menerima penolakan-penolakan dari saudara-saudaranya. Dari lingkungan pekerjaannya, dia menghadapi tekanan-tekanan dan intimidasi-intimidasi. Tapi satu hal yang boleh dia lakukan, Tuhanku baik, maka aku tidak akan melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia setia dalam setiap perjuangannya. Dia setia meskipun ada banyak cobaan-cobaan, ancaman-ancaman dan ujian-ujian dalam hidup dan kehidupannya, dari keluarganya, dari lingkungannya, dari lingkungan pekerjaannya. Tapi dia tetap setia mengingat kasih Tuhan, dan dia tetap setia beriman kepada Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan kita, apapun keadaanmu, dimanapun saudara berada, di tengah-tengah lingkungan yang minoritas sebagai orang Kristen pun, tetaplah semangat untuk bersaksi. Dan justru di situ kita dipanggil Tuhan, ditempatkan Tuhan, diutus Tuhan menjadi garam dan terang dunia, supaya kegelapan dunia ini boleh menerima cahaya yang dari Tuhan. Supaya kegelapan hati dunia ini berangsur-angsur boleh dipulihkan oleh kasih dari Tuhan, melalui kehadiranku, kehadiran saudara, kehadiran kita bersama. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut di tengah-tengah dunia ini. Sebab nyawa kita adalah milik Allah, harta jabatan adalah milik Allah, di tangan kanannya umur yang panjang, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Artinya Tuhan memegang kuasa. Tuhan kita yang kaya, Tuhan kita juru selamat. Maka jangan takut bersaksi dalam hidup dan kehidupanmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Dia adalah Tuhan yang hidup, Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Selamat bersaksi, agungkanlah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga pada malam hari ini atas kasih setiamu yang selalu mengiringi setiap langkah hidup kami. Biarlah hati kami beriaya, gemar, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersaksi dimanapun kami berada. Kami tidak akan pernah malu, kami tidak akan pernah merasakan ketakut, walaupun kami kehilangan, walaupun ada banyak yang menurut dunia ini menjadi kerugian. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, semuanya menjadi kerugian bagiku. Itu semua kutinggalkan, dan menjadi keuntungan bagiku adalah hidup bersama dengan Kristus. Maka demikian juga kami, generasi mudamu, jemaatmu, semua warga jemaat dan semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah kami semangat bersaksi. Biarlah kami lebih yakin akan kuasa-Mu, karena Engkau adalah sumber berkat, Engkau adalah sumber kehidupan, Engkau adalah sumber dari segala sesuatu yang kami butuhkan, segala sesuatu yang baik, yang selalu menyertai, mendampingi, mengisi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Semangat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kuasa Tuhan melalui Roh Kudus untuk bersaksi dalam setiap hidup dan kehidupan. Dibawaku ke air tenang, telaga kehidupan, di waktu aman dan tentram, diberinya perlindungan. Tenang bersyukur hatiku, telah